ketika mereka menyendiri, tidak bersama kalian lagi, addu alaikumul anamila minal ghayz, mereka menggigit jari jemari mereka dikarenakan ghayz, ujung-ujung jari mereka dikarenakan marah. Ungkapan menunjukkan sangat marahnya, sampai terlihat dari ekspresinya, yaitu menggigit ujung-ujung jari. Maka kata Allah Ta'ala, qul mutu bighaidhikum, katakanlah matilah kalian gara-gara kemarahan itu. Innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam dada-dada kalian. Allah Ta'ala mengetahui isi-isi hati manusia. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri hadhil ayah, qala Allahu muhayyijan lil mu'minin, Allah Ta'ala berfirman menggerakkan orang-orang beriman, alal hadri, untuk berhati-hati, untuk waspada, min haula'il munafiqina min ahlil kitab, dari kaum munafiqin yang asalnya adalah ahlul kitab. Munafikin tentunya dari berbagai golongan. Nah, di antara munafikin dari kalangan ahlul kitab. Allah Ta'ala dalam ayat ini mendorong orang-orang beriman agar berhati-hati, waspada terhadap golongan ini, terhadap kelompok ini. Ada di antara ahlul kitab yang berpura-pura masuk Islam, berpura-pura beriman, wa mubayyinan syiddata adawatihim. Allah Ta'ala menjelaskan sangat kerasnya permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ya, ini nggak main-main. Suatu yang sifatnya betul-betul benci luar biasa. Kata Allah Ta'ala, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Beginilah kalian. Kalian mencintai mereka dan mereka tidak mencintai kalian. Ini tidak saling berbalikan dalam hal mencintai. Orang-orang berimannya begitu tulus mencintai mereka-mereka ini, tapi sebenarnya mereka tidak mencintai orang-orang beriman sama sekali. Mereka betul-betul menjadikan orang-orang beriman sebagai musuh. Dan ini akan terlihat kalau mereka berkuasa, kalau mereka menang perang. Jangan jauh-jauh, lihat saja kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin beberapa tahun belakangan ini. Orang-orang Rohingya diusir dari kampung halaman mereka. Ini nyata, jelas. Nah, dan sampai sekarang, sampai mereka menjadi manusia-manusia perahu. Orang-orang kafir itu begitu bencinya kalau mereka punya kemampuan, itu nggak main-main, betul-betul diusir, dibunuh, dan dihilangkan kalau bisa dari muka bumi ini keberadaan orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala menyingkap kondisi orang-orang kafir ini, khususnya dalam hal ini dari kalangan ahlul kitab, bahwa mereka itu sangat bencinya kepada orang-orang yang beriman. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dalam keadaan kalian beriman dengan kitab seluruhnya. Ai jinsul kutub allati anzalahallahu ala anbiya'i. Maksudnya
mengimani seluruh jenis kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabinya. Ini orang-orang beriman. Wahum la yu'minuna bi kitabikum. Sementara mereka ahlul kitab tidak mengimani kitab kalian. Ini jelas beda kan? Dalam masalah cinta, orang beriman mencintai mereka. Merekanya tidak cinta kepada orang beriman. Mereka justru benci sekali dengan orang-orang beriman. Hanya ini kadang tersamarkan kondisi ini. Kita nggak begitu nampak melihat bahwa mereka itu benci kepada kita. Nah, mereka menampakkan suka, menampakkan bersahabat dengan kita karena mereka dalam kondisi kalah, dalam kondisi minimal tidak mampu menghabisi kita. Maka yang dikembangkan apa? Toleransi. Yang dikembangkan apa? Tenggang rasa, tepo seliro, yang dikembangkan. Udah saling mengalah saja. Coba kalau mereka menang, nggak ada itu toleransi. Ya habisi kita ini. Nah, kadang orang-orang beriman tidak menyadari seperti ini. Melihat mereka mengajak untuk berbaik-baikan, ya sudah, kita juga baik-baikan juga. Padahal mereka menyembunyikan sesuatu dalam hati-hati mereka. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hakikat yang sangat jelas bisa kita lihat. Kalian mengimani kitab-kitab Allah seluruhnya, merekanya tidak. Kalian mengimani Injil, orang Nasrani tidak mengimani Al-Quran. Kan berarti beda kan? Ini yang paling nampak. Gak mungkin sama kita dengan Nasoro, gak mungkin sama kita dengan Yahudi. Kita mengimani Taurat, orang Yahudinya gak mengimani Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan mereka sebagai sahabat karib? Sudah kondisinya berbeda. Sesuatu yang berbeda tidak mungkin bisa menyatu dengan begitu sempurnanya. Nah, tapi dalam masalah cinta mungkin kita kadang tersamarkan. Kita menganggap mereka baik sehingga kita mencintai mereka, padahal mereka tidak mencintai kita. Tetapi ini suatu yang tersembunyi, tidak semua orang bisa melihatnya. Tapi yang paling jelas masalah beriman dengan kitab. Apakah mereka mengimani kitab kita? Tidak. Mereka mengingkari. Kita begitu memuliakan Al-Quran, mereka mengingkari Al-Quran. Nah, kita kalau pegang Al-Quran sampai berwudu, menurut sebagian pendapat ulama, mereka boro-boro wudu, mengingkari, antipati dengan Al-Quran. Nah, sehingga nggak mungkin kita akan sama dengan mereka. Ini sudah kondisi yang sangat jelas perbedaan kita dengan mereka. Bal idza laqukum, justru apabila mereka berjumpa dengan kalian, azharu lakum al-iman, mereka menampakkan iman terhadap kalian. Wa idza laqukum qalu amanna, apabila mereka berjumpa dengan kalian mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau, kalau mereka menyendiri sudah tidak bersama kaum muslimin, addu alaikumul anamila. Ini yang tidak kita lihat. Mereka sampai menggigit jari jemari, tanda marah. Nah, Allah Ta'ala tentunya mengajak berbicara sesuai dengan kondisi di zaman tersebut. Tanda marahnya di zaman sekarang ya mungkin bisa jadi berbeda lagi. Nah, tapi yang jelas mereka sangat marahnya sebenarnya. Ketika berjumpa dengan kita, mereka menampakkan bahwa mereka itu suka dengan kita. Sampai sebagian mereka ada yang mengatakan kami beriman. Maka ini jangan sampai kita rancu, jangan sampai kita tertipu dalam masalah ini. Kita lebaran, kata mereka apa? Selamat hari Idul Fitri. Kita Idul Adha, selamat Idul Adha. Selamat hari kurban. Akibatnya nanti kita bilang apa? Selamat hari raya mereka. Kenapa? Mereka juga mengucapin selamat ke kita. Ngirim ucapan selamat. Di tempat-tempat ibadahnya di
pampang poster secara besar-besaran selamat hari raya Idul Fitri. Padahal kalau kita lihat beda. Kalau kita Idul Fitri itu selamat selesai dari berpuasa. Urusannya sederhana. Idul Fitri itu selamat selesai dari berpuasa. Gembiranya karena selesai berpuasa. Tapi kalau kita mengucapkan selamat hari lahirnya Nabi atau hari lahirnya Nabi Isa yang itu anak Tuhan, apa maknanya? Kekufuran. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, ini kan maknanya mengucapkan selamat hari raya anaknya Tuhan. Itu anggapan mereka. Nah, kalau kita mengungkapkan ucapan selamat, maknanya kita membenarkan bahwa ada anak Tuhan yang lahir. Nah, ini kadang kita terbawa gitu. Sudah sama-sama kita mengucapkan selamat hari raya, padahal kondisi sudah berbeda antara kita dengan mereka. Masalah hari rayanya pun urusannya berbeda. Kalau mereka hari rayanya terkait dengan akidah. Kalau kita hari rayanya tidak terlalu jauh urusannya. Nah, dan yang jelas kalau mereka mengucapkan selamat, ya itu kan urusan agama mereka. Mau ngucapin selamat, mau ikut sholat jamaah, terserah aja, itu urusan agama mereka. Nah, jangan kemudian kita ikut-ikutan sholat di tempat ibadah mereka, karena mereka ikut sholat di tempat kita. Nah, ini yang kaum muslimin kadang ke bawah. Walaupun bukan muslim, kalau ketemu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ini. Nasoro tapi mengucapkan salam. Akhirnya di antara kita ada yang ikut-ikutan. Salam sejahtera. Assalamualaikum ditambah setelahnya salam sejahtera. Tambah lagi untuk agama-agama yang lainnya. Ke bawah. Baik. Nah, ini sudah Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat ini. Mereka jangankan mengucapkan Assalamualaikum, jangankan mengucapkan Selamat Idul Fitri, sampai mengatakan kami beriman, kami muslim pun mau. Siap mereka melakukan yang seperti itu. Tetapi ketika mereka bersendirian, ketika mereka bersama dengan teman-temannya, baru terlihat sebenarnya mereka itu sangat antipatinya dengan kaum muslimin. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila. Apabila mereka bersendirian, mereka menggigit jari jemari atas kalian. Wa hiya atraful asabi'. Al-anamil maksudnya adalah ujung-ujung, ya, ini maksudnya bukan ruas-ruas jari yang digigit, tapi ujung-ujung jarinya. Min syiddati ghaidihim alaikum. Dikarenakan sangat marahnya mereka terhadap kalian. Maka kata Allah Ta'ala setelah menyingkap kondisi mereka, Allah Ta'ala menyatakan kul mutu bi ghaidikum. Silakan mati gara-gara kemarahan kalian. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang memiliki dada-dada. Maha mengetahui isi-isi dada manusia. Nah, ini diantara hukuman dari Allah Ta'ala sebenarnya. Di antara hukuman Allah Ta'ala, bisa jadi di antara mereka ada yang sampai meninggal gara-gara benci. Benci pada kaum muslimin. Kok kaum muslimin gak habis-habis? Kok kaum muslimin eksis terus? Nah, karena saking dipikir, jadi penyakit. Maka kata Allah Ta'ala, qul mutu, silakan mati. Itu di antara hukuman kalian. Qul mutu bi ghaidikum, innallaha alimun bidzatis sudur. Wa hadza fihi bisyaratun lil mu'minin. Ini padanya terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Anna haula alladzina qasadu dararakum la yadhurruna illa anfusahum. Bahwa mereka
yang ingin membahayakan kalian itu tidak bisa membahayakan kecuali diri-diri mereka sendiri. Sebenarnya mereka sendiri yang mendapatkan bahaya tersebut. Wa inna ghaidhahum la yaqdiruna ala tanfidhih. Marahnya mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, marah bisa dilaksanakan, terlampiaskan enggak? Marah bisa mukul. Selesai enggak urusannya? Agak mending kan? Marah mau mukul enggak berani. Kira-kira gimana? Dipendam dalam hati kan? Nah, dipendam dalam hati pikiran. Nah, ini salah satu bala, salah satu musibah. Subhanallah, dalam hal ini Anda jadi ingat tentang masalah antara suami dengan istri. Kadang suami, seorang laki-laki, kok cepat meninggal, stroke, tiba-tiba mati mendadak. Nah, apa sebabnya? Kadang memendam marah, memendam kekesalan, mau marah ke istrinya, pendam lagi. Kesal ke istrinya, pendam lagi. Istrinya enak aja, ngamuk, marah-marah, maki-maki, suaminya sabar, dipendam. Akibatnya ubannya jadi banyak, masih muda keubanan. Ya, keturunan memang. Padahal dalam hatinya banyak masalah. Nah, jadi kadang demikian. Gara-gara memendam perasaan tidak enak itu bisa menyebabkan hal-hal yang membahayakan jiwa. Ini baru antara suami dengan istri, atau sebaliknya, istri kadang demikian. Suaminya yang sewenang-wenang, istrinya yang memendam, terus dipendam, sabar, tapi ya jadinya masalah. Nah, demikianlah di sini dikatakan terhadap orang-orang kafir, marah kepada kaum muslimin, tapi nggak berani untuk menyatakannya. Maka kata Allah Ta'ala, qul mutu bighaidhikum, katakanlah matilah kamu karena kemarahan kalian. Bisa jadi ada orang yang mati mendadak gara-gara memendam perasaan marah. Nah, ini salah satu hukuman dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang kafir. Nah, Anda bawakan tentang suami istri tadi, ini mirip-mirip saja gitu. Ada kemiripan di situ. Ada sebagian suami atau sebaliknya istri punya masalah tetapi dipendam, sabar. Kadang akibatnya sampai berakibat dengan penyakitan, berakibat dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, itulah memendam amarah, memendam kesedihan itu suatu masalah. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang kafir. Ya, pernah Anda lihat di salah satu tayangan kesehatan demikian. Dokternya cerita ada yang curhat dari para ibu-ibu. Suami saya meninggal itu karena sering saya marahin. Saya tahu sebenarnya. Nah, akhirnya cepat meninggal. Gimana dok cara bertaubatnya? Ya sudah udah meninggal, tinggal bertaubat kepada Allah. Cuma ini membuktikan memang ada. Gara-gara memendam marah, memendam kekesalan, ya akibatnya jadi sampai meninggal cepat. Kadang istrinya menyadari, kadang istrinya tidak menyadari. Atau sebaliknya, istrinya cepat meninggal, diantara sebabnya karena memendam kekesalan dan marah yang dia tidak bisa mengungkapkannya. Taib. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang kafir ya. Terjadi pada orang-orang kafir demikian. Mereka memendam marah, maka kata Allah Ta'ala, qul mutu bighaidhikum. Silakan mati karena marah kalian. Siap-siap. Kalau kalian memendam kemarahan, jangan dikira tidak ada masalah. Bisa jadi itu sebab kamu mati. Bisa jadi itu sebab kamu stres. Bisa jadi sebab kamu depresi. Gara-gara marah kepada kaum muslimin tapi tidak bisa melaksanakan kemarahan tersebut. Bal la yazaluna
mu'adzabina bihi. Bahkan terus senantiasa mereka orang-orang kafir tersebut diazab bihi, dengan sebab itu, dengan sebab marah, dengan sebab tidak suka kepada kaum muslimin, hatta yamutu, sampai mereka pun meninggal. Fayantaqilu min adzabid dunya ila adzabil akhirah. Akhirnya berpindah dari azab dunia, di dunia mati gara-gara marah, meninggal dalam keadaan kafir, pindah kepada azab neraka. Ini yang bisa dikatakan selamat dari lubang, selamat dari mulut apa, buaya ya, atau harimau, kemudian masuk ke lubang, masuk ke mulut buaya. Ini kondisinya begitu. Mau dimakan sama harimau gagal, bisa selamat. Di sebelahnya buaya, dimakan sama buaya. Di dunia dia mendapatkan azab gara-gara marah kepada kaum muslimin, dan ini azab. Kemudian mati, selesai mati bukannya tenang, selesai mati kena azab neraka karena mati dalam keadaan kafir. Ini sesuatu yang mengerikan sebagai hukuman terhadap mereka. Nah, jangan dikira mereka diam-diam saja. Mereka yang memang pentolan-pentolannya, mereka yang memang pimpinan-pimpinannya ingin menghancurkan kaum muslimin, mesti ada rapat-rapat, ada pertemuan-pertemuan, ada rencana-rencana. Ini kan suatu usaha ini. Nah, nggak diam-diam saja. Ya tentunya ini yang jahat-jahatnya dari kalangan kafir nih. Adapun yang tidak ikut-ikutan, ya justru mereka-mereka ini yang diharapkan segera masuk ke dalam Islam, diharapkan cepat dapat hidayah. Tapi mereka-mereka yang memang melakukan makar terhadap kaum muslimin, sebenarnya mereka juga akan kena hukuman. Di antara hukumannya adalah bisa jadi mati dalam keadaan marah. Mati karena marah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat berikutnya, in tamsaskum hasanatu tasu'hum. Jika menimpa kalian kebaikan, tasu'hum, menjadikan mereka benci, menjadikan mereka sedih, gelisah. Wa in tusibkum sayyi'ah, jika menimpa kalian keburukan, yafrahu biha, mereka gembira. Nah, orang-orang seperti ini sangat tidak pantas dijadikan teman. Kalau kita kena musibah, senang. Kalau kita kena atau mendapatkan kebahagiaan, malah benci. Harusnya sahabat yang setia itu, kalau kita gembira, ikut gembira. Kalau kita kena musibah, ikut sedih. Ini sahabat yang setia, sahabat yang sebenarnya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang beriman, jangan jadikan orang-orang selain kalian, yakni orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya, sebagai bitonah, orang yang tahu rahasia kalian, orang yang sangat dekat hubungannya dengan kalian. La ya'lunakum khabala, yang mereka itu terus-menerus membuat kalian susah. Terus-menerus membuat kalian susah. Nah, dan bagi Allah Ta'ala mudah saja untuk menjungkir balikan makar-makar mereka. Kalau kita lihat sejarah, banyak sekali contoh-contohnya. Bagaimana orang-orang musyrikin, mereka sampai melakukan perang Ahzab, perang sekutu. Ahzab itu kumpulan dari pasukan-pasukan yang banyak. Zaman sekarang ini disebutnya dengan pasukan sekutu, pasukan gabungan.
menyerang Madinah. Tetapi Allah Ta'ala hancurkan mereka dengan angin yang kencang. Akhirnya mereka pulang dengan tanpa mendapatkan hasil. Ditambah kaum muslimin juga melakukan siasat, yaitu membuat parit besar. Ini tidak dikenal oleh mereka. Cara perang seperti itu, membuat parit yang besar itu tidak dikenal oleh orang-orang Arab ketika itu. Sehingga ketika ada parit mereka bingung. Kok di sekitar Madinah banyak parit, besar-besar lagi. Kesulitan bagi mereka untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya mereka menjadi mundur tanpa mendapatkan kemenangan sama sekali. Ini kan sudah membuat makar, sudah berusaha mengumpulkan semua kabilah yang ada. Ternyata makarnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan begitu mudahnya. Baik. Sejarah yang paling dekat dengan kondisi di negara kita, PKI. PKI itu sudah bikin makar sedemikian rupa. Dari tahun 48 ya, bikin kudeta. Masih ada Belanda sudah kudeta dengan pemerintah negara Indonesia ini. Kemudian berhasil ditumpas. Tahun 65 bikin lagi. Dalam kondisi PKI ketika itu adalah organisasi yang sudah besar-besaran. Nah, hitungannya kalau di dunia itu sudah partai yang sangat besar sekali masanya. Nah, tinggal merubah negara Indonesia sedikit lagi. Dan sudah dilaksanakan. Dibunuhi jenderal-jenderal. Tapi tiba-tiba berubah kondisi. Berubah total. Mereka yang malah dihabisi oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia ketika itu. Nah, inilah cara Allah Ta'ala menghabisi makar-makar orang kafir. Sudah rapat bermalam-malam ya. Sudah diatur akan melakukan kudeta, tiba-tiba berubah kondisi dengan begitu mudahnya. Justru mereka yang dikejar-kejar oleh kaum muslimin setelah itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dianggap sebagai organisasi yang terlarang. Ini cara Allah Ta'ala dalam menjungkir balikan makar-makar musuh. Nah, ini bisa kita bayangkan pimpinan-pimpinannya kira-kira bisa stres nggak kayak gitu? Stres lah. Sudah bertahun-tahun membuat makar, tiba-tiba berubah. Kondisinya berbalik dengan begitu mudahnya. Maka benar yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, qul mutu bighaidikum. Katakanlah, matilah kalian dengan rasa marah kalian. Nah, ini belum dengan balasan Allah Ta'ala ini. Baru dengan rasa marahnya saja, bisa jadi di antara mereka ada yang sampai mati. Bisa jadi di antara mereka ada yang stroke, ada yang stres, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan hukuman Allah Ta'ala gara-gara mereka membenci kaum muslimin. Kita lanjutkan penyebutan dari Allah Ta'ala. Ini bukan dari kita, ini dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membongkar rencana-rencana jahat mereka, membongkar sifat-sifat jahat mereka yang kadang kita nggak tahu, kadang kita nggak paham. Baik. Kenapa tidak paham? Ya karena nggak belajar. Ditambah dengan memang musuh-musuh Allah Ta'ala itu membuat makar yang sedemikian rupa. Dijadikan kaum muslimin sibuknya dengan apa? Bola. Sibuknya dengan apa? Adu tinju. Sibuknya dengan apa? Pertunjukan musik. Sehingga kaum muslimin boro-boro belajar. Dalam kondisi nggak tahu aja. Nggak tahu masalah-masalah seperti itu. Muslim tapi nggak paham masalah seperti ini. Karena sibuknya bola. Karena sibuknya bulu tangkis. Bukan berarti olahraga nggak boleh. Tetapi ini sebenarnya di antara cara-cara musuh meredam orang-orang beriman menjadi paham dalam masalah agama mereka. Nah, kayak ini tugas antum semuanya. Antum para pelajar, santri, di kemudian hari antumlah yang berusaha untuk menyadarkan kaum muslimin. Menyadarkan kaum muslimin.
ada yang harus kita pahami, ada yang harus kita pelajari dari agama ini sehingga kita bisa selamat dari makar-makarnya musuh. Tapi jangan sampai antumnya yang malah bukan menyadarkan orang, antumnya ke bawah. Nah, ke bawah sama makar-makar musuh Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah jadi santri malah pengennya kayak kelompok pang. Wah, kayak gimana sih kalau telinganya anting-anting gede kayak gitu tuh? Kayak gimana sih, pengen tahu. Disayangkan nih calon-calon dai-nya model kayak gitu. Nah, gimana sih kalau ikut aktif membela salah satu tim sepak bola, ikut rame, keliling, naik motor. Padahal kondisi sebagai santri. Ini sebenarnya sudah gagal dulu ini. Sebelum menyadarkan orang, sudah kalah duluan. Taib. Ya, mereka-mereka yang kondisinya awam, dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan belum mendapatkan hidayah. Antum yang sudah dapat hidayah mestinya harus lebih baik daripada mereka. Nah, harus lebih bagus daripada mereka. Jangan sampai antum yang malah kebawa oleh mereka. Antum tugasnya menyadarkan mereka. Nah, kelihatannya kita sekarang ini banyak. Ini tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kita jumlahnya berapa? 300 misalkan ya. Ini belum tentu semuanya berhasil. Semoga harapannya berhasil semuanya. Taib. Dari 300 mungkin tidak semuanya jadi dai, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi ini, jadi itu. Alhamdulillah mungkin separohnya yang menjadi dai. Itu pun belum tentu istiqomah semua. Jadi ujung-ujungnya sedikit yang akan betul-betul membela agama ini. Dan ini dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, dengan jumlah yang sedikit ini, coba bandingkan dengan penduduk Indonesia. Indonesia berapa jumlahnya? Ada nggak 300 juta? Ada ya? 300 juta. 300 santri per 300 juta. Kira-kira seperberapanya itu? 1/berapa? Sedikit sekali. Kita itu sedikit sekali. Nah, seandainya dikumpulkan penduduk Indonesia semuanya, kita nggak kelihatan yang mana nih santri-santri al-Islam. Susah nyarinya. Karena terhitungnya sedikit sekali. Nah, ini yang perlu kita sadari ya. Kita perlu perjuangan. Ini yang Allah Ta'ala beberkan kepada kita mengenai musuh-musuh Islam. Mereka tidak henti-hentinya membuat makar kepada kaum muslimin. Nah, in tamsaskum hasanatun, jika menimpa kalian kebaikan, kalau kalian mendapatkan kebaikan, qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, kan nasri, seperti mendapatkan pertolongan, alal a'da, terhadap musuh. Contoh kebaikan misalkan menang melawan musuh. Wa husulil fathi, contoh yang lain seperti bisa membuka satu daerah, bisa mengalahkan satu daerah, seperti contohnya Fathu Makkah. Nah, seperti Fathu Makkah. Fathu Makkah yang kuat pendapatnya unwah atau sulha? Indak Nasir. Unwatan atau sulhan? Perang dengan kekerasan atau perang damai? Dengan kekerasan. Taib. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pendapatnya sulhan, bahwa perang Fathu Makkah itu bukan perang dengan kekerasan, tapi perang dengan cara damai. Tapi yang lebih kuat unwah, perang dengan cara kekerasan. Buktinya ada pertumpahan darah. Buktinya ada hadis bahwa Nabi SAW dihalalkan kota Mekah selama satu waktu, yaitu dari terbitnya matahari sampai waktu asar. Maka yang lebih kuat, Fathu Mekah bukan perang dengan jalan damai, tapi perang dengan cara kekerasan. Walaupun di antara ulama yang mengatakan Fathu Mekah itu perang dengan jalan damai, bukan kekerasan. Dalam hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
wal ghanaim, mendapatkan ghanimah-ghanimah. Ini bentuk-bentuk kebaikan yang dicapai oleh orang-orang beriman. Tasu'uhum ay tughimmuhum wa tuhzinuhum, membikin risau mereka, membikin sedih mereka. Itu makna tasu'uhum. Makna dari tasu'uhum adalah membikin sedih dan risau. Kaum muslimin berhasil membuka Fathu Mekkah. Bagi para pemimpin-pemimpin kafir yang memang memerangi kaum muslimin, ini jadi pembicaraan ini. Waduh, kok Mekah bisa dikuasai ini? Nah, berpikir lagi. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika menimpa kalian keburukan, mereka gembira. Wa in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan mau bertakwa kepada Allah, syaratnya 2, sabar dan bertakwa. La yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak membahayakan tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka kerjakan itu meliputinya. Allah itu tahu. Mereka bikin rapat-rapat, mereka bikin acara-acara pertemuan untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka tahu. Allah Ta'ala tahu dengan kejadian-kejadian ini. Tapi Allah Ta'ala itu tidak segera untuk menghukum mereka. Kadang ditunda. Nah, kalau kalian mau sabar dan bertakwa, terus melazimi takwa, terus di atas kesabaran, maka tipu daya mereka itu tidak berbahaya sedikit pun. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa idza ataitum bil asbab, kalau kalian mendatangkan sebab-sebab, yani kalau kalian menjalani sebab-sebab, allati wa'adallahu 'alaiha, yang Allah Ta'ala telah menjanjikan padanya an-nasr, pertolongan. Apa sebabnya? Dalam ayat ini disebutkan 2. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau menjalani 2 sebab. Wahia as-sabru wat taqwa, sabar dan takwa. Takwa yaitu menjalankan perintah-perintah Allah karena berharap surganya, ridhanya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut akan hukumannya. Ini yang disebut dengan takwa. At-taqwa dari kata wiqayah. Waqa yaqi wiqayatan. Nah, ditulis faedahnya ya. Jangan ngarang. Ini siapa ini? Ngantuk? Jangan ada yang nulis kalimat-kalimat lain. Sayang waktunya. Nulis faedah. At-taqwa dari kata wiqayah. Masdarnya adalah wiqayah. Wiqayah fi'il madinya waqa. Waqa yaqi, fi'il mudhari'nya yaqi. Fa'ala yaf'ilu, waqa yaqi wiqayatan. Nah, diambil dari kata itu, kata at-taqwa. Waqa apa artinya? Menjaga. Yaqi, seseorang sedang atau akan menjaga. Wiqayatan, terkait dengan masalah menjaga. Masdar. Nah, apa fi'il amarnya? Nafal akbar. Waqa yaqi wiqayatan, apa fi'il amarnya? Qi. Sans. Hu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Itu karena jamak. Kalau sendirian qi. Kalau nyuruh satu orang, qi.
Kalau kepada banyak orang, taib. Jagalah. Jadi at-taqwa diambil dari kata wiqayah, bermakna penjagaan. Berarti bertakwa kepada Allah maksudnya apa? Berjaga diri dari Allah. Maksudnya berjaga diri dari apa? Berjaga diri dari terkena azab Allah. Kita bertakwa kepada Allah, maksudnya kita berjaga-jaga jangan sampai kena azab Allah. Itu makna dari takwa. Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Artinya jaga kamu jangan sampai kena azab Allah. Ambil wiqayah, ambil satu penjagaan, ambil tameng, ambil perisai. Apa perisainya? Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini perisainya itu. Nah, semua kalimat, semua pengertian takwa yang disebutkan oleh para ulama, baik yang terdahulu dengan sekarang, terkait dengan masalah ini. Intinya mengambil penjagaan agar jangan sampai kena hukuman Allah. Penjagaannya berupa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Coba ambil ta'rifnya atau pengertiannya Talq bin Habib. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Tarju thawab Allah wa an tajruka ma'asiyallah ala nurin minallah takhafu adzabah. Takwa itu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas nur, di atas cahaya, di atas ilmu. Engkau berharapkan pahalanya, harapkan balasannya. Dan engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah di atas ilmu. Karena tahu bahwa itu maksiat. Takhafu adzabah, engkau takut akan azabnya. Nah, lihat sama. Yang disebut dengan takwa sampai Talq bin Habib pun menyebutkan terkait dengan masalah apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Cuma Talq bin Habib lebih menekankan masalah ilmu. Yang lain lagi, ada lagi penjelasan yang lain. Tapi pada intinya kembali kepada masalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang disebut dengan takwa. Nah, kalau taat apa taat? Sama enggak? Takwa dengan taat. At-ta'ah. Beda. Kalau ta'ah itu menjalani perintah Allah. Fi'lul khair atau fi'lul amr, menjalankan perintah. Perintah apakah bentuknya diperintahkan ataukah bentuknya larangan? Kan perintah juga larangan, tapi perintah tapi isinya melarang. Itu namanya taat. Orang dikatakan taat ya menjalankan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Namanya taat. Kalau takwa itu berusaha jangan sampai kena hukuman Allah. Jalannya dengan cara taat dalam perkara yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu yang disebut dengan takwa. Ini cara pertama, sebab pertama agar kita selamat dari tipu daya musuh-musuh Islam. Dari tipu daya musuh-musuh Islam. Nah, dan antum jangan terkecoh dengan ungkapan-ungkapan, sekarang kita sudah damai, sudah nggak ada perang. Belanda sudah kabur, Jepang sudah nggak ada. Kata siapa? Namanya perang tuh mungkin akan terjadi tiba-tiba. Nah, mungkin akan terjadi tiba-tiba. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan menghadapi mereka dari kekuatan. Nah, orang yang mengatakan sekarang sudah nggak ada perang, sudah damai, ini mengecohkan kita biar kita itu tidak bersiap-siap. Biar kita itu tidak bersiap siaga. Taib. Musuh itu selalu mengancam kehidupan kita. Dalam kehidupan di dunia ini ada sahabat, ada musuh. Ini suatu yang sudah sunnatullah. Nggak mungkin kita hidup isinya sahabat semua. Ya,
suka semua sama kita. Nggak mungkin. Mesti ada yang suka, ada yang benci. Itu sudah suatu yang sifatnya sunnatullah. Nah, maka terhadap sahabat kita menyikapi sebagai sahabat, terhadap musuh kita sikapi sebagai musuh. Kalau musuhnya belum nyerang, ya kita siap-siap saja. Nah, tapi jangan katakan nggak ada musuh, nggak ada perang, nggak mungkin perang lagi, kata siapa? Nah, taib. Namanya perang mungkin saja akan terjadi kapan saja. Kemudian sebab yang kedua as-sabr. Sebab yang kedua as-sabr. Atau sebab yang pertama as-sabr, sebab yang kedua at-taqwa. As-sabr yaitu menahan jiwa. Mana asalnya adalah as-sabr itu al-habs. Menahan jiwa. Habsun nafsi. Menahan jiwa dalam 3 perkara. Yang pertama, untuk mau menjalankan ketaatan-ketaatan. Yang kedua, untuk mau meninggalkan larangan-larangan. Yang ketiga, untuk mau menjalani ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita. Ini sabar terkait dengan masalah 3 ini. Baik, Ahsan, adzan dulu. Nanti kita lanjutkan setelah adzan nanti. Fal yu'adzin al-mu'adzin. La haula. La haula. Muwasil
Kita lanjutkan. As-sabr. As-sabru itu bermakna al-habsu, menahan diri, memenjarakan. Terkait dengan masalah itu, menahan, memenjarakan, ini makna secara bahasanya. Maka dikatakan sabar secara istilah syariat, yaitu menahan jiwa dalam 3 perkara. Nah, coba perhatikan siapa yang di belakangnya. Perhatikan sini. Antum. Jangan ngobrol. As-sabru yaitu menahan diri dalam 3 perkara. Dalam masalah menjalankan ketaatan-ketaatan. Dengan terus menyelesaikan ketaatan tersebut. Yang kedua, menahan diri dalam meninggalkan larangan-larangan. yakni dengan terus meninggalkannya, tidak terjatuh padanya. Kemudian yang ketiga, sabar juga terkait dengan masalah mau menetapi, mau menjalani, mau pasrah dengan apa-apa yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir-takdirnya. Dalam hal taat perlu sabar. Taat perlu sabar. Antum mondok di sini ini kan amalan ketaatan. Perlu sabar enggak? Enggak sabar mental. Enggak sabar besok sudah enggak datang lagi ke sini. Perlu sabar, sabar. Setahun, 2 tahun. Peraturannya harus sampai ulya. Waduh, tambah 3 tahun lagi. Nah, perlu kesabaran. Nah, dalam menjalani ketaatan perlu sabar. Dalam meninggalkan larangan perlu sabar. Orang pada ngerokok, kita megang aja enggak. Nah, mau nyoba jangan. Haram. Nah, perlu sabar enggak ini? Perlu sabar. Apalagi antum-antum yang masih muda-muda, kadang jiwa penasarannya masih muncul. Pengen lihat, pengen ngicipin rasanya kayak apa itu. Katanya manis-manis dikit. Pengen tahu. Tapi apa? Jangan, sabar. Jadi sabar berkaitan dengan masalah meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Nah, para ulama menyebutkan bahwa sabar dalam masalah taat lebih utama daripada sabar dalam masalah meninggalkan larangan. Kenapa? Karena kalau sabar dalam menjalankan ketaatan ada objeknya, ada sesuatu yang kita kerjakan. Sabar belajar di pondok, ada enggak pekerjaannya? Ada kan? Selama 3 tahun, selama 6 tahun. Sabar melaksanakan sholat tarawih, ada enggak pekerjaannya? Ada, sholat tarawih. Enggak sabar ya pulang ke rumah, enggak selesai tarawihnya. Nah, sabar dalam sodakoh, ada uang yang harus kita keluarkan. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan. Beda dengan sabar meninggalkan maksiat. Sebenarnya nggak ada pekerjaannya. Sabar nggak ngerokok, ada nggak kerjaannya? Nggak ada. Malah enak, uang kumpul kan. Bagi yang pernah merokok, enak sekali. Biasanya sehari 20.000 satu bungkus ya. Apalagi 2 bungkus 40.000 buat ngerokok doang ini. Belum kalau istrinya ngerokok lagi, anak pertama yang ngerokok lagi, bisa sehari 100.000 untuk rokok saja. Tiba-tiba taubat semua, nggak ada yang ngerokok. Masya Allah, duitnya kumpul. Taib. Jadi kalau meninggalkan larangan nggak ada kerjaan apa-apa, hanya meninggalkan. Maka yang lebih utama kalau mau dibanding-bandingkan ini, sabar dalam taat itu lebih utama daripada sabar dalam meninggalkan larangan. Dua-duanya dituntut, tetapi lebih utamanya, lebih tinggi nilainya adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Sabar dalam menjalani ketaatan itu ibaratnya seperti orang yang sedang duel, adu pedang. Musuh kita masih menyabarkan pedang, nggak bisa kita kata, aduh udah capek, berhenti dulu.
Ya disabet sama pedang dia. Terus walaupun kita capek ya kita layani terus. Nah itulah sabar dalam masalah taat. Walaupun sholat tarawih itu berat, ya pengennya selesai bersama imam. Wah imamnya panjang banget, ya dijalani. Nah terus berdiri biar gemeteran, biar ya keringat dingin sudah muncul, dijalani sampai selesai tarawihnya. Nah inilah sabar dalam ketaatan. Ada pekerjaannya. Dan dia ibarat seperti orang yang sedang adu pedang ini. Gak mungkin kita berhenti, harus dilayani. Selama musuh masih sabar menghadapi kita, kita pun sabar menghadapi dia. Beda dengan sabar dalam meninggalkan larangan. Kalau sabar dalam meninggalkan larangan sebenarnya tidak ada pekerjaan apa-apa. Sabar nggak ngerokok, sabar nggak minum khamr, nggak ada kerjaan apa-apa. Udah. Diam aja, sabar, nggak mau mengerjakan itu. Justru kalau ngerokok, minum khamr, ada pekerjaannya. Ada pekerjaannya, ada harta yang dikeluarkan. Taib. Maka jelas yang lebih utama kalau mau dibanding-bandingkan, sabar dalam menjalani ketaatan ini yang lebih utama nilainya di sisi Allah Ta'ala. Nah, karena pekerjaannya dua, sabar dan ada pekerjaannya. Adapun sabar meninggalkan larangan, cuma satu, sabar saja. Nah, sabar tidak mengerjakan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Ta'ala. Ditakdirkan jadi orang miskin, sabar. Dijadikan nggak punya rumah, masih jadi kontraktor, ya, kontrak sana, kontrak sini, sabar. Ya memang ketentuan dari Allah begitu. Waduh sudah tua ini kok masih kontraktor terus. Ya itulah ketentuan Allah, terus gimana lagi? Sabar. Nah ini namanya sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Tidak marah, tidak berontak, tetapi menerima apa yang Allah Ta'ala tentukan. Mau berangkat ke Yaman gak jadi-jadi, sabar. Mau nikah gak jadi-jadi, sabar. Nah, itu namanya sabar dalam menghadapi kenyataan hidup. Takdir-takdir yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Nah, kalau kaum muslimin seperti ini, bertakwa dan sabar. Sabar dengan berbagai bidangnya, maka tipu daya musuh-musuh Allah tidak akan berbahaya sama sekali. Nah, tapi kalau kaum musliminnya menjauhi ketakwaan, kaum musliminnya tidak sabar, nah ini yang tipu daya musuh itu benar-benar terjadi. Akan menimpa kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau, lam yadurrakum makruhum, tidak membahayakan kalian makar mereka. Bal yaj'alullahu makrahum fi nuhurihim. Bahkan Allah Ta'ala akan menjadikan makar mereka pada leher-leher mereka. Justru mereka yang terkena makar itu. Li'annahu muhitun bihim ilmuhu wa qudratuh. Karena Allah Ta'ala itu meliputi mereka. Ilmunya dan kemampuannya selalu meliputi mereka. Kita ambil contoh lagi kejadian PKI tadi. Nah, mereka sudah bikin makar terhadap kaum muslimin, kiai-kiai disembelih, kiai-kiai disiksa. Nah, ya. Orang-orang yang beragama itu dijelek-jelekin. Kondisinya ketika itu demikian. Tapi kemudian justru Allah Ta'ala jadikan mereka yang binasa. Nggak ada lagi sekarang PKI. Secara yang nampak hilang sudah. Dianggap sebagai ancaman garis kiri. Nah, ini merupakan hukuman dari Allah Ta'ala. Allah yang membalas makar mereka. Asalkan kaum muslimin terus menjalani ketakwaan dan bersabar, maka Allah Ta'ala akan membalik makar-makar mereka. Fala manfadha lahum an dzalik. Tidak ada jalan untuk mereka melaksanakan makar mereka. Wala yakhfa alaihi minhum syai'. Tidak tersembunyi atas Allah Ta'ala dari mereka
sedikit pun. Ini mereka terus di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, jalani kesabaran, jalani ketakwaan, maka itu adalah jalan untuk kita mendapatkan kemenangan, jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sabar di atas ilmu, sabar dalam beramal sesuai dengan sunnah. Baik, dalam masalah mengingkari kemungkaran, ya pengennya kita kalau ada yang minum minuman keras kita serang aja sudah, hancurin kafe-kafenya, pengennya begitu. Tapi sabar, kita punya pemerintah, jalani dulu cara-cara mengingkari yang benar, cara-cara mengingkari dengan jalan yang benar. Nah, justru kalau kita mengingkari dengan cara keras, seperti sebagian kelompok dari kaum muslimin yang baru-baru terjadi modelnya begitu, serang. Yang terjadi apa? Kemunduran bagi kaum muslimin. Tapi kalau kita menjalani ilmu, menjalani cara-cara yang hikmah, maka yang terjadi adalah kemenangan. Nah, ya memang tidak mungkin terjadi secara cepat. Terjadinya dengan jalan yang lambat, pelan, tapi pasti. Nah, tinggal bisa nggak sabar. Bisa nggak sabar. Kita mengambil pelajaran dari kejadian PKI tadi, coba lihat. Ketika itu PKI sudah betul-betul menguasai negara. Siapa DN Aidit? Masya Allah, ini pejabat besar ini. Nah, sudah jadi orang-orang yang menguasai negara. Tinggal membalikkan sedikit saja. Negara ini menjadi negara komunis. Tapi ketika Allah Ta'ala membalas makar mereka, maka itu tidak, semua itu tidak bermanfaat. Walaupun mereka pejabat, walaupun mereka orang-orang besar di negara ini, langsung berubah total kondisinya. Justru mereka yang akhirnya dikejar-kejar oleh rakyat, dikejar-kejar oleh penduduk Indonesia. Ini pelajaran bagi kita, pelajaran bagi kaum muslimin, bahwa makar-makar musuh itu tidak akan berbahaya asalkan kita menjalani sebab ini, takwa dan sabar. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apakah boleh mengikuti lagam bacaan Al-Quran orang lain? Nah, yang lebih baik adalah mengikuti apa yang kita mampu. Mengikuti apa yang kita mampu, sehingga kita tidak terlalu dipaksakan harus mengikuti lagam-lagam tertentu. Kecuali kalau antum memang punya kemampuan. Nah, sebagian orang ada yang mungkin bisa mengikuti beberapa qori. Qori ini, qori itu pas sekali. Nah, kalau memang punya bakat seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau dipaksakan, antum sudah suaranya fales, suaranya nggak keruan, nafasnya pendek, ikuti qori yang panjang, jadi akhirnya nggak ngena bacaannya. Nah, ini tidak disukai, justru merusak cara baca kita. Baik, maka qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala memberikan kemampuannya seperti itu, ya itulah lagam yang kita baca. Apakah boleh bersalaman dengan orang tua lalu dicium tangannya? Syukron. Nah, ini masuknya kepada adat saja, urf. Dan termasuk bentuk penghormatan kepada orang tua. Yang dilarang kalau sampai tingkatan seperti ruku atau sujud, sampai membungkuk. Nah, ini dilarang karena ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada mencium tangan yang posisi sama-sama berdiri. Nah, beda juga kalau mencium tangan tapi orang tua sambil duduk di atasnya, anaknya merunduk-runduk di bawah, maju kayak di kerajaan-kerajaan gitu, antara raja dengan bawahannya. Nah, ini terlarang juga. Tapi kalau kondisinya sekedar salaman sambil dicium tangannya, ini tidak masalah. Bahkan di sebagian tempat ada lagi yang sampai balik orang tuanya nyium tangan anaknya. Ya. Ini yang ana dapat di Yaman demikian. Dan para ulama di sana tidak mengingkari. Ini masuknya pada adat saja.
Kan kadang cium tangannya bolak-balik. Kita cium tangan orang tua cium tangan kita, cium tangan lagi orang tua, cium lagi, bolak-balik. Bahkan di sebagian tempat ada yang katanya tangan ini. Ajaran mana lagi ini? Dia gitu nantinya. Cium tangannya tidak masalah. Wallahu alam bishawab. Apakah boleh ketika bangun dari sujud tidak berdiri, tangannya dikepalkan? Ini masalah khilafiyah ya, masalah beda pendapat. Di antara ulama zaman sekarang yang menguatkan masalah ini adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Wallahu alam bishawab. Maka dalam hal ini pelajari dalilnya mana yang paling kuat dan silahkan berpegang dengan yang paling kuat dan bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah taala kelak. Afwan Ustaz, apakah pekerjaan yang makruh itu mendapatkan dosa? Tidak, makruh itu tidak terkena dosa. Cuma kurang disukai. Nah, kurang disukai itu. Tapi masalah dosa belum kena dosa. Beda dengan haram. Kalau haram sudah kena dosa. Apakah ada sholat sunnah sebelum asar dan maghrib? Syukran. Termasuk juga sebelum isya. Nah, baina kulli adzanaini salatun. Ada hadis demikian, di antara setiap dua adzan salat. Nah, maka berdasarkan keumuman hadis ini, setiap antara adzan dengan iqamah ada salat sunnah qabliyah. Hanya masalahnya apakah sangat ditekankan? Nah, tidak. Para ulama yang mengatakan ini sunnah muakkadah, ini ghairu muakkadah. Karena demikian. Secara dalil khusus enggak ada. Tapi ada dalil umum bahwa di antara adzan dengan iqamah ada salat. Nah, maka boleh kita melaksanakan qabla asar, qabla maghrib, qabla isya. Taib. Dan untuk maghrib disebutkan bahwa seorang sahabat pulang, seandainya pulang dari sholat maghrib, seandainya panah itu dilemparkan masih terlihat tempat jatuhnya. Artinya untuk maghrib itu agak cepat, sholatnya cepat, tidak begitu lama. Nah, ya kadang-kadang Rasulullah juga pernah sholat maghrib dengan surat Al-A'raf. Ini sifatnya kadang-kadang. Secara umumnya maghrib itu cepat. Maghrib itu lebih cepat. Baik, sehingga jangan kemudian mengutamakan masalah qabla maghribnya. Misalkan untuk untuk sebelum maghrib jarak antara adzan dengan iqamah sampai 10 menit, 15 menit. Ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Kasih jarak pun ya sebentar saja, karena maghrib itu yang sunnah pelaksanaannya adalah cepat. Kalaupun mau lama sifatnya kadang-kadang, tidak sebagai suatu kebiasaan. Ana minta doa agar Allah mempermudah ana dalam ujian hifaz dan hadis, dan juga dipermudah dalam menghafal ilmu agama, Al-Quran dan hadis. Yassarakumullah umurakum fil hifzi wa ta'lim wa fahmi ulumiddin. Barakallahu fikum. Nah, kadang awal-awal susah ya. Yang ana rasakan dulu ya, di usia 17, 18 itu ngafal juz amma saja berat gitu. Sulit banget. Tapi bertambah umur, alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan. Kadang demikian. Yang rugi kalau sekarang mudah, nanti suatu saat jadinya sulit. Nah, ini yang rugi. Mestinya tambah tahun tambah mudah. Sekarang mungkin sulit, suatu saat mudah-mudahan lebih mudah lagi. Dan biasanya ini di awal-awal ya, mungkin antum nggak terbiasa berpikir, nggak terbiasa dengan menghafal, sehingga sulit untuk menghafal dan berpikir. Tapi kalau sudah terbiasa, otak ini selalu dipakai untuk memikirkan sesuatu, maka jadi terbiasa. Ala bisa karena biasa. Kalau antum sulit menghafal, coba hafalannya satu ayat. Nah, nanti lama-kelamaan 2 ayat jadi mudah. Lama-kelamaan 3 ayat jadi mudah. Insyaallah ta'ala. Tapi kalau antum sulit, jangan dipaksakan langsung 1 halaman sehari. Ini terlalu memaksakan diri. Kecuali kalau memang mudah dalam urusan itu.
Kapan dan tanggal berapa Lebaran Idul Adha? Nah, ini nunggu hilal Dzulhijjahnya ya. Nunggu hilal Dzulhijjah. Allah alam bisawab. Dalam masalah Dzulhijjah ini patokannya adalah Saudi. Dalam Dzulhijjah ini patokannya adalah Saudi karena yang terjadi wukuf di sana. Jadi kita melihatnya Saudi sudah hilal Dzulhijjah belum. Adapun nanti kalau misalkan pemerintah ternyata berbeda, ya kita tetap berhari raya bersama pemerintah. Tapi urusan puasa Arafahnya kita ikutnya ke Saudi. Nah, karena di Saudi sedang wukuf, masa kitanya nggak puasa? Gara-gara besok belum puasa di sini. Kita ikutnya Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun di sana ada juga yang mengatakan tetap berpuasa bersama pemerintah dan berhari raya bersama pemerintah. Tapi wallahu a'lam bishawab dalam hal ini karena kita yang jadi standar adalah Saudi, masalah wukufnya. Nah, bukan kita di sini. Sehingga kalaupun ternyata berbeda dengan pemerintah, untuk khususnya puasa Arafahnya nanti kita melihatnya kepada wukuf yang ada di Saudi. Adapun hari raya urusannya lebih mudah. Hari raya urusannya lebih mudah. Misalkan sekarang pemerintah belum, ya besok saja nggak masalah. Nah, untuk hari rayanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tunggu hilal Dzulhijjahnya. Temennya Om Ana. Om itu paman ya? Hah? Paman ya? Kalau kakaknya bapak apa? Om juga? Abang? Wah, wah mah Sunda. Sunda Cirebon ya. Sepertinya beda kan kalau om itu adiknya bapak gitu. Adiknya ibu, baru panggilnya om. Kalau kakak nanti bukan om. Yang jelas paman ya. Temannya Om Ana, qadarullah belum dikaruniai anak. Adakah cara supaya mereka memiliki anak? Afwan, enggak sesuai tema. Terus banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Zakaria saja, beliau banyak berdoa dalam kondisi sudah tua renta, akhirnya memiliki anak juga. Beliau mulai punya semakin besar keinginan memiliki anak ketika sudah mengasuh Maryam. Mengasuh Maryamnya Masya Allah. Sedemikian banyak keutamaan pada Maryam. Wanita yang rajin beribadah, wanita yang selalu di mihrab. Maka ketika mengasuh Maryam, muncullah keinginan punya anak. Beliau belum punya anak, lalu beliau berdoa. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengaruniainya anak. Begitu pula Nabi Ibrahim. Orang-orang besar memiliki anaknya terlambat, sehingga tetap banyak berdoa sambil mencari kemungkinan kenapa sulit memiliki anak. Konsultasi dengan dokter kandungan, dengan orang-orang yang punya keahlian dalam masalah ini. Ada satu pengalaman yang Ana dapatkan ketika ada satu teman gitu, bukan di sini, di kota lain. Waktu itu dia sudah 7 tahun nikah, belum punya anak. Sudah konsultasi kemana-mana karena termasuk orang punya, jadi sampai ke Bandung sini, sampai dioperasi. Kata dokternya normal, istrinya normal. Cuman mungkin kurang sesuatu sehingga dioperasi bagian dalamnya agar lebih sempurna lagi. Tetap saja nggak punya anak. Nah, kemudian di tahun ke-10 pernikahan dia, qadarullah di daerahnya ada dokter kandungan baru. Dia kerjanya di sini juga di RSHS ini, di Bandung juga, cuma dia tinggalnya di kota tersebut. Nah, ternyata dokter kandungan tersebut kesimpulannya lain. Katanya ada ada kista di istrinya tersebut. Akhirnya dioperasi. Begitu selesai dioperasi kistanya langsung punya anak, dan sekarang mungkin udah 2 atau 3. Yang Anda dengar waktu itu sudah 2. Setelah 10 tahun ya. Sementara dia tidak putus asa, terus mencari, berkonsultasi dengan tim-tim kesehatan dalam masalah itu. Di dokter kandungan ini nggak ada ngomong kista, masalah kista. Ternyata dokter yang ini bilang ada kista, dan setelah diperiksa
memang ada dan dioperasi, dan hasilnya akhirnya memiliki anak. Dan setelah itu punya anak lagi yang kedua. Jadi jangan berputus asa ya. Oh sudah 7 tahun, 8 tahun gak punya anak, memang mandul saya. Jangan putus asa. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja sudah usia tua baru punya anak. Nabi Zakaria saja sudah usia tua punya anak. Nah, bagi yang belum menikah ya cari sebab-sebab, cari calon istrinya yang dari keluarga memiliki keturunan banyak. Jangan asal cari istri saja. Cantik tapi anak satu-satunya, jangan-jangan susah punya anak. Nah, lebih baik biasa-biasa saja tapi Masya Allah keturunannya banyak. Itu yang disuruh oleh Rasulullah. Al-Wadud, Al-Walud, yang penuh kasih sayang, yang punya banyak anak. Baik. Ini diantara sebab-sebab. Yang jelas banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak berkonsultasi dalam masalah ini dengan orang-orang kesehatan, sehingga memiliki tips-tips tertentu dalam masalah ini. Apa hukum menggunakan lagam membaca Al-Quran orang lain tetapi niatnya untuk menghina karena kurang bagus lagamnya? Ini maksudnya menghina ini jangan dilakukan ya. Khawatirnya istihza dengan Al-Quran. Meniru-niru suara orang lain saja jelas mengolok-olok orang tersebut. Nah, ini yang ditiru-tiru bacaan Qur'annya. Nanti jadi bahan ketawaan lagi. Nah, termasuk bentuk yang menjadikan seseorang kafir kalau istihza, memperolok-olok. Kafir itu bukan sekedar musyrik saja. Syaitan dan iblis, kafirnya kenapa? Karena nggak mau sujud kepada Adam. Kufrun iba, kufur karena enggan. Jadi kufur itu bukan sekedar nyembah patung saja. Ada juga kufur karena enggan. Ada juga kufur karena memperolok-olok. Nah, ini masalahnya berat ini. Masalahnya berat, yaitu urusan Al-Quran. Harusnya Al-Quran itu dimuliakan. Baik. Apa hukum tukar kado saat perpisahan sekolah? Wallahu a'lam bishawab, ini masuknya urusan adat saja, hanya saja jangan jadi sesuatu yang harus ya. Sifatnya alami saja, teman kita ngasih kado, kita pun ngirim kado buat dia karena sangat akrabnya. Tapi kalau diharuskan sampai ngutang-ngutang, sampai mungkin memaksakan diri, nah ini tidak dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita membunuh Syiah? Waduh. Saat bertemu di jalan, terus kita ambil hartanya. Jazakallah khair. Baik, yang kita bahas ya, yang kita bahas itu hakikat orang kafir. Hakikat orang kafir. Adapun cara menghadapi mereka, syariat juga membahas. Ada kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Ada kafir dhimmi, kafir yang tunduk pada pemerintah kaum muslimin. Ada kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai. Jadi macam-macam kafir juga. Kalau hakikatnya orang kafir, khususnya yang jahat dari mereka, seperti itu yang kita bahas tadi. Tapi dalam menghadapi mereka, seperti di negara kita ini, jangan nanti pulang-pulang ambil golok, bunuh tetangga yang bukan muslim. Enggak, jangan demikian. Ya, yang kita bahas ini kondisi mereka yang sebenarnya. Khususnya pemimpin-pemimpinnya, khususnya yang jahat-jahat mereka. Nah, bisa jadi di antara mereka ada yang nggak tahu menahu juga, urusannya main bola, dagang, ada juga di antara mereka yang demikian. Nah, hanya yang seperti ini ya lebih mudah untuk didakwahi, lebih mudah untuk didakwahi. Baik. Nah, kita ini punya negara, jadi urusan bunuh-membunuh ini urusannya diserahkan kepada penguasa, Nah, dilarang untuk membunuh ya sekalipun orang Syiah. Dan Syiah juga nanti macam-macam, ada yang sekedar tasyayyu ke Syiah-Syiahan, ada yang memang sampai Rafidhah. Ini perlu diklarifikasi, perlu diklasifikasi, perlu dikelompok-kelompokkan. Enggak semua Syiah berarti sudah hukumnya sama, macam-macam juga mereka. Baik, yang jelas urusan darah
urusan darah itu urusannya pemerintah, urusannya penguasa. Hati-hati ya. Antum sekedar menasehati, sekedar mengingkari. Adapun urusan menumpahkan darah, ini urusannya penguasa. Ini kaidah umumnya demikian. Nah, kalau sudah sampai harus membunuh, serahkan kepada kepolisian, serahkan kepada pemerintah kita. Oh, pemerintah kita nggak menjalankan hukum Islam, bisa jadi dapat uzur dari Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengkisos pembunuh Utsman. Bahkan padahal dituntut oleh pihak Muawiyah sebagai keluarganya Utsman, walinya Utsman, untuk segera mengkisos pembunuh Utsman. Tapi Ali tidak melaksanakan. Apakah menjadi aib seperti ini? Tidak. Beliau dapat uzur, beliau tidak bisa melaksanakan. Baik. Menurut beliau tidak mungkin melaksanakan kisos ketika itu. Jadi kalau pemerintahnya tidak melaksanakan tapi dia merasa itu karena ada uzur, belum bisa melaksanakan, ini sesuatu yang tidak dicela. Ijtihadnya dikembalikan kepada mereka. Yang jadi masalah kalau mereka merasa tenang dengan hukum selain hukum Islam. Ini pembahasannya lain lagi. Tapi kalau pengen menjalankan hukum Islam tapi nggak bisa, kondisinya begini, seperti itu dan seperti ini, nah ini dimaklumi. Baik. Salah satu uzur dalam masalah ini. Enggak masuk pertanyaannya. Kenapa pesantren kita tidak ada sebutan kiai sebagaimana banyak pesantren di Indonesia? Nah, ini juga adat saja ya. Mau manggil ustadznya kiai? Pak Kiai. Kalau ustadznya mau boleh-boleh aja. Ini adat saja. Nah, sebagian tempat ya, ustadz itu terkenalnya apa? Pengajar TPA. Ya enggak? Sebagian tempat kalau ustadz itu pengajar TPA. Kalau ulama besar harus kiai. Sebagian tempat demikian. Nah, kalau seperti itu, wallahu alam bishawab, bisa saja antum terjun ke dakwah di masyarakat, antum ditulisnya Ustadz Fulan. Orang nggak datang, ini mah pengajar TPA ini. Masa datang ke kajiannya, paling belajar Iqra nantinya. Harus apa? Kiai. Tulis saja Kiai Fulan. Biar orang tahu bahwa kita ini bisa mengajar. Ini kaitannya dengan masalah adat saja insya Allah. Tidak masalah. Hanya kita terbiasa dengan panggilan Ustadz ya. Sebenarnya yang Anda tahu di luar sana Ustadz itu panggilan kehormatan. Ustadz itu sudah di alas doktor. Seperti Syekh Al-Albani itu baru dikatakan Al-Ustadz. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini panggilan kehormatan. Kalau kita di sini sekedar baca Iqra saja sudah dipanggil Ustadz. Ya, kembali kepada kebiasaan manusia. Orang sudah terbiasa dengan itu, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Apa dalil haramnya rokok? Tidak ada dalil khusus, tapi masuk pada dalil-dalil yang ada. La dharara wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Rokok bahaya enggak? Bahaya. Nah, dan membahayakan. Antum masuk WC, orangnya perokok. Wah, baru masuk sudah baunya bau rokok. Membahayakan kita. Enggak nyaman di WC. Nah, khususnya WC-WC terminal dan yang lainnya. Jelas membahayakan orang. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan jatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Merokok, apa tulisannya di bungkus rokoknya? Merokok membunuhmu. Membunuhmu kok dilakukan. Nah, sudah dibilang membunuhmu, tetap saja dilakukan. Masuk akal nggak ini? Orang berakal nggak? Kurang akal jadi. Akalnya ada sesuatu. Sudah dikatakan ini membunuhmu, kok dijalani? Bagaimana cara memiliki lagam sendiri? Nah, ya semampunya ya, semampunya. Apa itu makar? Ini terakhir ya. Apa itu makar? Makar yakni menjatuhkan lawan, menyerang lawan, atau mengalahkan lawan dengan cara yang tidak disadari oleh lawan. Itu makar. Kalau dalam peperangan ya, kalau seseorang menusuk
atau menembak lawannya, ini namanya bukan makar, ini namanya menyerang. Makar itu apa? Pura-puranya lari, begitu dikejar langsung nembak. Nah, namanya makar. Membikin makar kepada musuhnya. Seperti disebutkan Ali bin Abi Thalib ketika akan melakukan mubarozah, adu tanding, dia bilangnya apa? Mana yang lain? Kok yang muncul ini? Akhirnya dia nengok ke yang lawannya, nengok ke yang lain kan. Takut ada yang berdiri lagi mau menghadapi Ali, karena Ali menganggap tidak lawannya ini ya, yang mau duel. Begitu lawannya lengah, langsung diserang sama Ali. Ini namanya makar, tipu daya dalam perang. Jadi makar itu mengalahkan musuh tapi dengan jalan yang diam-diam, yang tidak disadari oleh musuh. Di depan kita senyum, di depan kita baik, di belakang menjatuhkan kita. Namanya apa? Makar. Nah, membuat makar kepada kita. Afan tidak masuk pembahasan apa hukum menganggap teman taklim, apa hukum mengganggu teman yang taklim dengan cara menendang punggung? Apakah harus kita lakukan sesuatu pada kakinya? Ya kalau pada hukum asalnya mah kalau dia memukul kita, maka kita punya hak untuk memukul dia lagi. Ya, dia mengganggu kita, kita punya hak untuk mengganggu dia sesuai dengan gangguan tersebut. Tetapi kembalikan kepada para pengurus di sini. Kembalikan kepada pengurus di sini. Antum laporkan kepada ustadz yang ada di sini biar diproses. Tidak perlu antum yang meroses sendiri. Nah, ini cara yang lebih hikmah insyaallah taala. Antum di bawah pengawasan para asatidzah, para pengurus, sehingga nggak usah repot-repot, nggak usah masuk ke hati. Aduh, kok saya diganggu terus sama teman ini. Laporin aja. Saya diganggu, saksinya ini, dah nanti akan diproses. Insyaallah taala. Taib ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.